Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam Namo Buddhaya. Kami dari Universitas Pendidikan Ganesha ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Gotani, aplikasi portal informasi dan pengetahuan seputar pertanian. Sebelum itu, alangkah lebih baik izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Ageng Panji Triatmojo selaku Ketua Tim. Perkenalkan, nama saya Ipudo Dery Darmawan sebagai anggota. Nama saya Ipudo Dedi Sogun, saya sebagai anggota di kelompok ini. Sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar Gross Domestic Product atau GDP di kawasan Asia dan juga sebagai penopang kebutuhan pangan di kawasan Asia itu sendiri. Akan tetapi hal ini tidak diimbangi dengan keadaan lahan yang ada di Asia yang setiap tahun mengalami penyusutan. Bapak Muldoko selaku Ketua HKTI mengemukakan bahwasannya lahan pertanian di kawasan Asia mengalami penyusutan hampir di setiap tahunnya. Kurang lebih 44% lahan pertanian di kawasan Asia mengalami perubahan menjadi kawasan-kawasan pabrik. Hal ini mengakibatkan ada kurang lebih 822 juta orang di muka bumi masih berada dalam kondisi tidak aman pangan. Dari 822 juta orang ini, ada 517 juta jiwa berada di kawasan Asia dengan persentase 62,98%. Di Indonesia sendiri, penyusutan lahan terjadi secara besar-besaran. Hampir di setiap tahunnya, kurang lebih 120 hektar lahan pertanian di Indonesia dialihfungsikan menjadi pabrik-pabrik industri. Hal ini jika setiap tahunnya dibiarkan saja, maka lahan pertanian di kawasan Indonesia akan berkurang, bahkan bisa saja habis. Akan tetapi, permasalahan ini bukan hanya satu permasalahan pertanian di Indonesia, melainkan ada beberapa permasalahan. Di antara lain, sulitnya petani mendapatkan informasi yang terkait dunia pertanian. Hal ini dikarenakan circle pertanian di daerah itu hanya meliputi kawasan itu saja. Dengan demikian, informasi terkait pertanian hanya bisa didapatkan dari kawasan itu saja tanpa ada dari selanjutnya, yaitu kurangnya penyuluhan dari Dinas Pertanian. Faktor dari permasalahan ini yaitu bertitik pada kurangnya tenaga penyuluh dari Dinas Pertanian itu sendiri. Karena kurangnya tenaga penyuluh dari Dinas Pertanian mengakibatkan informasi yang didapatkan oleh petani itu berkurang dan mengakibatkan permasalahan pertanian yang ada di dalam lapangan itu terkendala dalam penyelesaian masalahnya. Masalah selanjutnya yaitu sulitnya petani mendapatkan kebutuhan pertanian. Informasi mengenai kebutuhan pertanian seperti halnya pupuk, seperti halnya benih, seperti halnya obat dan alat-alat pertanian, ini hanya beberapa golongan saja yang bisa mendapatkan informasi ini dan mendapatkannya. Bahkan ada beberapa oknum yang menyimpan ataupun menimbun kebutuhan pertanian ini lalu dijual ke petani dengan harga yang tidak normal. Hal ini mengakibatkan petani menjadi bingung dan juga enggan untuk membeli kebutuhan pertanian. Yang selanjutnya yaitu kurangnya minat anak muda terhadap dunia pertanian. Hal ini dikarenakan generasi muda menganggap bahwasannya pertanian ini tidak dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Bahkan bisa saja mendapatkan kerugian yang cukup sangat besar. Hal ini dikarenakan kurangnya edukasi dan pengertian mengenai dunia pertanian kepada generasi muda yang mengakibatkan hal seperti itu, dan juga kurangnya teknologi dan inovasi terkait dunia pertanian. Jadi jika permasalahan ini dibiarkan begitu saja, maka lambat laun permasalahan ini menjadi permasalahan yang sangat serius dan bisa saja mengakibatkan ketahanan pangan di Indonesia dalam kondisi yang kurang baik-baik saja. Dari masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, kami menawarkan sebuah solusi, yaitu inovasi berupa aplikasi mobile
yang dimana petani bisa mendapatkan informasi dan edukasi serta bisa mencari produk-produk pertanian dengan lebih mudah. Nah, metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah ADI. ADI ini adalah metode yang umum digunakan untuk penelitian, riset dan pengembangan. Jadi tahap yang pertama kami lakukan itu adalah analisis. Kami melakukan analisis untuk menentukan kebutuhan dan sasaran dari aplikasi kami. Jadi kami mengumpulkan data dengan melakukan wawancara kepada petani lokal di sekitaran Singaraja dan juga ke Dinas Pertanian Kabupaten Buleleng. Dan setelah mendapatkan data-data tersebut, kami masuk ke tahap desain. Di tahap ini kami mulai merancang alur sistem, kami mulai merancang tampilan aplikasi dan fitur-fitur yang akan ada di dalam aplikasi. Setelah desain, kami melakukan tahap development. Di tahap ini kami mulai mengembangkan aplikasinya. Jadi kami mulai memprogram aplikasi dan menggunakan teknologi yang dibutuhkan untuk menghasilkan sebuah prototipe. Kemudian tahap yang terakhir itu adalah implementasi dan juga evaluasi. Di tahap ini, prototipe yang telah jadi pada tahap sebelumnya kami uji kembali ke narasumber kami, yaitu petani dan juga Dinas Pertanian. Jadi kami mengetes aplikasinya untuk penerapan dan juga uji kelayakan apakah aplikasinya itu sudah layak untuk digunakan atau belum. Dari feedback yang kami dapat, kami melakukan perbaikan sehingga aplikasi ini lebih sempurna nanti sebelum dirilis secara umum ke masyarakat. Fitur utama yang aplikasi ini tawarkan adalah 4, yaitu yang pertama itu adalah edukasi dan informasi. Jadi petani bisa mencari informasi yang mereka inginkan. Mereka bisa mencari informasi mengenai cara merawat tanaman, cara membasmi hama dan penyakit tanaman, ilmu tanah, dan lain sebagainya. Kemudian fitur lainnya yaitu adalah marketplace. Pada fitur ini petani bisa membeli alat-alat pertanian, bibit, ataupun pupuk dan obat tanaman dengan lebih mudah dan harga yang lebih terjangkau. Kemudian fitur yang terakhir itu adalah forum. Jadi pada fitur ini petani bisa melakukan diskusi untuk saling bertukar pikiran dan juga untuk mengatasi masalah yang sering terjadi di pertanian dengan sesama petani ataupun juga dinas pertanian yang melakukan penyuluhan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penggunaan dari aplikasi GoTani ini. Pada halaman pertama, ada menu home. Pada menu home ini, nantinya pengguna atau petani bisa melihat ringkasan berita maupun promosi yang ada di marketplace. Yang kedua, ada menu edukasi dan informasi. Pada menu ini, nantinya pengguna maupun petani bisa melihat, mencari, dan memilih informasi tentang pertanian yang dia inginkan. Contohnya, informasinya ada tentang cara penanaman sebuah tanaman seperti padi, kedelai, durian, maupun lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ada menu marketplace. Di menu marketplace ini dikhususkan untuk marketplace kebutuhan pertanian seperti pestisida, bibit pertanian, dan alat-alat pertanian lainnya. Kami juga di marketplace ini berencana untuk mengembangkan marketplace untuk menyalurkan hasil pertanian dari petani. Kemudian yang terakhir ada menu forum. Pada menu forum ini nantinya petani bisa memilih forum diskusi yang ada, seperti forum diskusi tentang dinas pertanian, di mana nantinya forum ini atau diskusi ini akan dikelola oleh admin yang langsung dari dinas pertanian. Nantinya mereka bisa mengirimkan informasi ataupun melakukan pengumuman yang sekiranya ada di dinas pertanian. Tidak hanya diskusi tentang dinas pertanian, di sini juga kami atau pengguna nantinya bisa melakukan diskusi tentang suatu topik yang dia inginkan. Contohnya ada topik tentang cara penanaman atau tentang cara pembasmian hama dan lain sebagainya. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini adalah diharapkan dengan aplikasi GoTani ini bisa mempermudah permasalahan-permasalahan yang dialami oleh petani.
Dan mungkin itu saja penyampaian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santikum.